Rumah Ki Demang dirampok. Ya, ke sana semua. Ayo. Rupanya lelaki ini yang merebut kekasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Kembali bersama KJD TV dan kita lanjutkan Kaca Benggala episode kemarin. Oke, tak perlu lama-lama, siapkan kopi sambil udut. Mari kita lanjut. Ada apa sebenarnya, Kang? Aku mencium ada sesuatu yang tidak beres. Tidak usah keluar. Aku tidak mau kalian celaka. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana desa Kalisengoro telah diserbu gerombolan rampok siung setan yang dipimpin oleh Kuda Pawana. Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya, bahwa para rampok itu hanyalah siasat dari Nyai Basingah yang tujuannya hanyalah untuk membunuh Demang Wirojoyo. Ayah, hati-hati. Maka pertempuran besar-besaran di desa itu pun terjadi antara para warga desa Kalisengoro melawan para rampok itu. Di kesempatan itu, Kuda Pawana yang memang mengincar Demang Wirojoyo langsung berhadapan dengan Demang Kalisengoro itu. Rupanya lelaki ini yang merebut kekasihku. Kamu. Rumah Ki Demang dirampok. Ayo kejar. Rupanya kesaktian kepala rampok itu masih di atas Demang Wirojoyo hingga membuat Ki Demang kewalahan. Namun tiba-tiba muncul Mondosio yang membantu Demang Wirojoyo. Terima kasih Mondosio. Aku berutang nyawa padamu. Pertarungan cukup sengit pun terjadi antara Mondosio melawan Kuda Pawana. Sampai akhirnya Aji Lebur Seketi Mondosio mampu membinasakan kepala rampok itu. Dan bersamaan dengan itu Mondosio langsung melempar kembali lebur seketinya kepada Ki Demang Wirojoyo, yang membuat Ki Demang langsung terlempar tak berdaya. Kenapa kau lakukan ini, Mondosio? Tadi Ki Demang berutang nyawa padamu. Dan tewaslah Ki Demang Wirojoyo di tangan Mondosio. Dan sejak inilah Mondosio telah berubah total. Dia tidak akan ingat lagi gurunya dan ajaran-ajaran padepokannya. Rupanya kejadian terbunuhnya Demang Wirojoyo oleh Mondosio disaksikan oleh Blirik. Namun sayang Mondosio mengetahui kehadiran Blirik. Dan tentu saja kembali Mondosio mengeluarkan Aji Lebur Seketi miliknya untuk membunuh Blirik. Mondosio, kau melihat aku membunuh Ki Demang. Jangan, Mondosio. Jangan, Mondosio. Mendengar pemimpin mereka telah tewas, para rampok yang tersisa itu pun melarikan diri. Mondosio yang melihat itu langsung meminta untuk mengejarnya, karena memang bila ada yang masih selamat di antara rampok itu sangat berbahaya untuknya, karena bisa membocorkan rahasia rencana Nyai Basingah. Bagaimana kalau perampok-perampok itu dikejar? Siapa yang melakukannya? Saya akan berangkat. Ikut saya. Ayo!
Mereka telah berhasil membunuh kuda Pawana. Ternyata orang-orang Kalisengoro luar biasa. Hajar, habisi mereka. Benar-benar pendekar pedih tanding. Dia pantas menjadi pimpinan kita. Kidadap, buka pintu. Kidadap, ada apa? Kidabang tewas. Ayah. Saya tidak melihat Blirik. Jangan-jangan. Tak lama berselang, Mondosio merasa ada yang kurang, yaitu si Blirik. Mondosio merasa seharusnya si Blirik berada di antara para korban yang telah tewas. Dan tentu saja dengan tidak ditemukannya Blirik membuat Mondosio was-was. Karena Blirik adalah satu-satunya saksi atas kematian Ki Demang. Tidak mungkin dia mampu menahan lebur seketi milikku. Rupanya kali ini dugaan Mondosio meleset. Karena ternyata meskipun telah terkena ajian lebur seketi, Blirik masih selamat meskipun harus terluka parah. Dan kemudian diselamatkan oleh seseorang bernama Pak Katili. Bangun, Mas. Ayo. Scene kemudian berpindah di mana diperlihatkan pemakaman Ki Demang Wirojoyo yang dihadiri banyak warga termasuk Mondosio. Dengan kepura-puraannya ikut merasa berduka. Maaf, saya tidak mampu menyelamatkan ayah Raden. Alangkah bahagianya saya seandainya mampu melindungi Ki Demang. Tidak apa-apa, Mondosio. Aku lihat seperti ada yang memberatkan pikiranmu. Saya tidak mengerti apa yang sedang bergelut di hati saya. Malam harinya diperlihatkan Basingah tengah bersama dengan Srikaton adiknya. Srikaton yang mengetahui semua rencana-rencana Nyai Basingah sangat menyesali menjadi bagian dari kejahatan kakaknya. Meskipun begitu, tentu saja dia tak berdaya melawan kehendak kakaknya itu. Desa Kalisengoro akan jatuh ke tanganku. Saya seperti berjalan di atas bangkai manusia. Kamu pikir aku lakukan semua ini hanya untuk diriku sendiri? Saya tidak tahan ikut dalam komplotan kejahatan seperti ini, Yu. Jangan hanya kau ikuti perasaanmu. Sudah, Yu. Sudah. Desa ini tidak bisa dibiarkan tanpa pimpinan seorang Demang. Untuk itu, aku sudah merundingkan masak-masak. Beberapa hari berlalu sejak kematian Ki Demang Wirojoyo, di desa Kalisengoro terjadi kekosongan pemimpin karena tidak adanya seorang Demang. Dan hari itu utusan dari Pajang bernama Ngabei Wuragil telah datang untuk memberi kebijakan atas masalah desa Kalisengoro. Bahwa untuk sementara waktu menyerahkan kepemimpinan Kalisengoro ini kepada Nyai Basingah. Selama ini Nyai Basingah sering mengambil alih tugas-tugas Wirojoyo. Bagaimana Basingah? Akhirnya Basingah ditunjuk sebagai Demang sementara menggantikan Ki Demang Wirojoyo yang telah tewas. Dan di kesempatan itu Basingah meminta kepada Ngabei Wuragil untuk mengangkat Mondosio menjadi kepala keamanan desa itu. Dan permintaan dari Nyai Basingah itu tentu ditentang oleh para sesepuh dan orang-orang lama seperti Citrawiryo dan Ki Tambak Boyo. Namun itu tidak bisa merubah keputusan Ngabei Wuragil yang sebelumnya telah termakan oleh kata-kata manis Basingah. Semua desa butuh kekuatan untuk menjaga keamanan daerahnya. Saya membutuhkan pembantu yang benar-benar mumpuni untuk hal itu. Nyai sudah menemukan orangnya? Orang yang saya maksud adalah Mondosio. Setuju. Setuju sekali. Maaf dan Ngabehi, bagaimana untuk menentukan dimusyawarahkan dulu dengan sesepuh desa? Nyai Basingah menentukan Mondosius pasti memiliki alasan-alasan tertentu. Dialah yang mengusir dan menghabisi semua perampok siung setan.
Ya. Aku sudah mendengar berita itu. Aku kira pilihan Nyai Basinga cukup masuk akal. Rupanya Basinga ingin menyingkirkan orang-orang lama. Saya juga berpendapat begitu, Ki Dadap. Kita sedang menghadapi keadaan yang tidak menguntungkan. Langkah awal yang harus kita ciptakan di desa ini adalah suasana cemas dan takut. Kita munculkan perampok untuk meresahkan masyarakat. Beberapa hari berselang, tampak Nyai Basinga tengah berunding dengan Mondosio dan Tembini pembantunya. Rupanya Basinga ingin menciptakan kerusuhan di desa itu agar terkesan desa itu tidak aman dan mereka akan merasa ketergantungan kepada Mondosio. Dan saya kira ini bukan tugas yang sulit buat Kakang Tembini. Saya mengerti, Nyai. Kamu memang benar-benar pandai, Basinga. Aku makin kagum padamu. Saya akan sering mengajak Tuan untuk berkunjung ke Pajang. Apakah hubungan gelap kita seperti ini tidak mendatangkan bahaya? Serahkan semua itu pada saya, Tuan Mondosio. Kedekatan Basinga dan Mondosio semakin hari semakin menjadi-jadi. Bahkan kini mereka berdua dengan terang-terangan bebas bermesraan di dalam kamar. Mbah Jampi yang mendengar itu merasa risih dan kemudian menceritakan kepada Mahesa Kayun. Tentu saja Mahesa Kayun tak terima bekas kamar ayahnya dijadikan tempat mesum kedua orang itu. Jahanam! Pelacur dan lelaki iblis itu mengotori kamar ayahku. Iblis! Kalian telah melumuri bilik ayahku dengan dosa. Ternyata dugaanku yang dulu benar. Aku bisa remukkan seluruh tubuhmu, Kayun. Ini peringatan keras dariku, Kayun. Kami bisa melakukan hal yang tidak pernah kalian bayangkan. Sadar bahwa Mondosio bukanlah orang sembarangan, Mahesa Kayun dan adiknya segera pergi. Mereka kemudian mengadukan tentang apa yang baru saja terjadi kepada kakeknya, Ki Dadap Ayam. Mereka mengancam mau membunuh saya, Kek. Kakek akan menjelaskan persoalan ini ke Pajang. Kita harus sabar untuk bisa menang. Dan nanti malam, kakek akan menegur Basinga. Basinga. Malam harinya, Ki Dadap Ayam mencoba untuk mengingatkan Basinga untuk tidak mengganggu kedua cucunya lagi. Persoalan apa, Ki? Banyak hal yang harus kamu ketahui tentang Kadembangan ini. Jadi mestinya kau pun tahu cara yang baik memperlakukan ahli warisnya. Sebenarnya apa yang Ki Dadap kehendaki dari saya? Basinga, kalau ada orang yang tidak rela kedudukan Demang di Kalisengoro ini jatuh ke tanganmu, orang itu adalah aku. Nanti dulu, Ki Dadap. Jangan ganggu cucuku. Bandel ini orang. Sin kemudian berpindah, di mana setelah beberapa hari berada di rumah Mbah Katili, si Bilirik ini sudah mulai membaik. Dibilang jangan keluar. Orang yang mau membunuh kamu sekarang naik pangkat sudah menjadi kepala keamanan desa. Kalau ketahuan orang Kalisengoro, aku ndak jamin loh. Dia menyebarkan seluruh mata-mata untuk mencari kamu. Kemudian Kumpulkan semua hartamu. Cepat. Jangan coba-coba melawan Bagong. Pada suatu malam di desa Kalisengoro digegerkan oleh kedatangan seorang perampok yang mengatasnamakan adik dari Kuda Pawana. Aku menuntut kematian Kuda Pawana. Rupanya orang itu adalah Tembini yang menyamar sebagai rampok untuk menakut-nakuti warga. Dia bilang akan menuntut balas atas kematian Kuda Pawana. Ini bahaya buat kita. Dan tentu saja hal itu langsung menggegerkan para warga Kalisengoro yang kemudian melaporkannya kepada Nyai Basinga dan Mondosio. Saya akan melaporkan kejadian ini pada Nyai Basinga. Aku sudah mendengar laporan dari Ki Gedong dan Keninten, dan secepatnya akan ditangani oleh Mondosio.
Aku tidak ingin ada keresahan di desa ini. Aku akan ringkus perampok itu. Hidup atau mati. Sekarang silakan pulang. Bagaimana pendapat orang-orang desa atas pengangkatanmu, Ki Gedong? Peninten. Keesokan harinya, Mondosio bersama dengan Ki Gedong dan Keminten berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang asing yang masuk di desa itu. Dan di kesempatan itu, Mondosio juga sengaja menghasut bahwa kejadian semalam ada hubungannya dengan Blirik yang tiba-tiba menghilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Di samping mereka, yang harus kita curigai adalah Blirik. Blirik? Sebenarnya dialah yang menuntun kuda Pawana dan gerombolannya kemari. Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin dia menghilang begitu saja tanpa jejak? Dan dari mana perampok yang menamakan dirinya adik kuda Pawana tahu bahwa kakaknya mati terbunuh oleh penduduk desa ini? Rampok itu datang lagi. Beberapa malam berikutnya, Tembini yang menyamar sebagai adik dari kuda Pawana kembali berulah dengan aksinya meneror warga. Dan saat itu muncullah Mondosio yang seakan-akan menjadi pahlawan bagi warga desa Kalisengoro. Panggil jago-jago Kalisenggoro. Cepat panggil, cepat. Pasti kamu yang membunuh Kakang Kuda Pawana. Siapapun kamu yang berani mengacau desa Kalisengoro akan kuhancurkan. Jangan! Aku takut ini jebakan. Kalian tunggu di sini, biar aku yang mengejar. Tuan, mau diapakan saya, Tuan? Rupanya, Tembini telah mempersiapkan seseorang yang bertubuh menyerupai dirinya dari desa lain untuk dikorbankan. Ini orangnya. Ya. Mondosio benar-benar telah berubah menjadi orang yang sangat jahat. Tanpa belas kasihan, dia mengorbankan orang yang tidak bersalah. Dan kemudian menyerahkannya kepada warga, seolah-olah orang itulah pelakunya. Orang mana dia Tembini? Desa Wiwitan. Tuan, jangan, Tuan. Ampun, Tuan. Itu rampoknya. Mana uang saya? Sini nih. Benar, benar. Ini orangnya. Orangnya, Bagong. Benar, benar. Saudara-saudara jangan lengah. Penjagaan harus diperketat. Ki Gedong, atur para peronda seperti semula. Siaga, Mondosio. Malam itu rupanya ada Blirik di tempat itu. Dari jauh dia memperhatikan. Sialnya kehadiran Blirik di tempat itu diketahui Ki Gedong dan Keninten yang kemudian melaporkannya kepada Mondosio. Hei, siapa itu? Berhenti! Blirik. Blirik! Berhenti! Lebih baik kita lapor Mondosio. Jangan-jangan ini pancingan. Dia pasti Blirik. Waktu saya kejar, dia hilang masuk hutan. Blirik masih hidup. Jadi tidak salah dugaanku. Semua ini ulah Blirik. Malam ini juga kita cari dia. Kita berangkat sekarang. Ayo, ini tugas dari Raden Mondosio. Mbah Kadili, buka. Blirik yang lari kemudian kembali ke dalam hutan, ke rumah Mbah Katili. Orang-orang Kalisengoro mengejar saya. Ada rampok yang ketangkap. Kamu dalam bahaya besar. Mondosio pasti menginginkan kematian kamu. Siapa tahu dia menyimpan rahasia penting. Aku kenal anak itu jauh sebelum ikut Wirojoyo. Kita harus bisa menemui Blirik supaya kita periksa sekitar tempat ini. Ini tempat keramat Mondosio. Keramat gombal. Sementara itu Mondosio dan yang lainnya ternyata telah sampai di tempat Mbah Katili, di mana Blirik memang ada di tempat itu. Maaf Mbah Katili. Mau apa malam-malam datang ke sini? Kami mau cari orang jahat. Hah? Cari orang jahat kok ke sini? Jangan banyak omong. Jawab pertanyaanku dengan jujur.
Oke Lur, bagaimana kelanjutan kisah ini? Bagaimana nasib Lirik? Apakah orang-orang Mondosio akan berhasil menemukannya? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.